Baik, sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lekomang Dipaidiantari dengan NIM 2211031667, nomor absen 16 dari kelas Y. Di sini saya akan memaparkan 5 artikel yang sudah saya dapatkan. Yang pertama ada masalah makro dan mikro pendidikan di Indonesia. Menurut Ihsanul Fajri dan Hadi Afriansyah, pendidikan adalah suatu bekal dasar yang bertujuan dalam mengembangkan kemampuan dan kepribadian kita. Dengan adanya pendidikan suatu bangsa dapat menjunjung nilai-nilai moral dan mampu bersaing sehat dalam segala bidang. Berdasarkan survei, kualitas pendidikan Indonesia mendapat peringkat 10 dari 14 negara-negara berkembang di Asia Pasifik. Sangat memprihatinkan kondisi pendidikan di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya sarana dan prasarana, kualitas guru, dan juga prestasi siswa. Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang besar, terutama pada sumber daya alam dan sumber daya manusia, akan tetapi kurang dimanfaatkan dengan baik. Warga Indonesia hanya mengikuti alur pada era globalisasi saat ini. Sangat kurang partisipasinya dalam bersaing, padahal setiap diri kita memiliki bakat-bakat tertentu. Pihak pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat lebih bekerja sama lagi, terutama pada permasalahan sistem pendidikan Indonesia. Jika tidak, kita akan ketinggalan lebih jauh dari negara tetangga. Begitu juga pada negara-negara maju. Saat ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih kurang, padahal pendidikan itu sendiri bertujuan untuk mengembangkan potensi anak bangsa baik dalam akademik, minat bakat, dan terutama dalam pembentukan kepribadian. Suatu bangsa yang besar pasti haruslah memiliki tingkat pendidikan yang bagus. Namun, hal ini tidak terjadi pada negara kita. Penyebabnya ialah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Terlebih lagi, kurangnya peran serta pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan menjadi penghambat kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, yang kedua ada teori pendidikan klasik. Menurut EduChannel mengatakan bahwa teori pendidikan klasik berlandaskan kepada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peranan yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Teori-teori pendidikan klasik umumnya menggunakan beberapa pendekatan melalui aliran-aliran pendidikan. Yang pertama adalah teori pendidikan empirisme. Aliran empirisme ini mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaannya tidak dipentingkan. Teori ini lebih menekankan kepada lingkungan sekitar anak. Yang kedua, ada teori pendidikan nativisme. Aliran nativisme ini menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Yang ketiga ada teori konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Yang ketiga ada tokoh-tokoh pendidikan. Teori perkembangan Jean Piaget. Perkembangan pemikiran Piaget banyak dipengaruhi oleh menurut mengamati bahwa Piaget selama masa remaja sudah terlalu memusatkan pemikiran pada biologi. Menurutnya, ini dapat membuat pemikiran Piaget menjadi sempit. Piaget berkomunikasi pada dua bidang biologi dan filsafat pengetahuan. Perwujudan percepatan kepribadian Islami pun bertumpu pada cross-disiplin atau lintas disiplin keilmuan. Jadi, masing-masing disiplin ilmu saling terhubung dan saling
bantu-membantu secara kolaboratif demi terwujudnya kepribadian yang islami. Selanjutnya, artikel keempat, yaitu tentang pendidikan yang ditinjau dari filsafat humanistik dan Pancasila. Artikel yang saya bawakan tentang pendidikan anti korupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. Berkembangnya ilmu pengetahuan telah mendorong manusia seperti mesin yang tidak punya hati, tidak memiliki rasa kemanusiaan, dan tidak memedulikan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, pendidikan harus dikemas dengan perspektif integritas dan humanistik. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai aktivitas atau kegiatan belajar mengajar di kelas saja. Pendidikan haruslah mengacu kepada berbagai proses dan aktivitas yang harus bersifat produktif, kreatif, pengembangan skill, kepribadian, integritas, keprimaan, sampai pengokoh moral dan spiritual. Yang kelima ada sistem Among. Artikel yang saya bawakan yaitu peran guru dalam pendidikan karakter menurut konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Kristi Wardani, dalam kurun waktu belakangan ini di Indonesia maraknya peristiwa berbagai tindakan kriminalitas, tindakan kekerasan, dan beredarnya video porno yang dilakukan oleh beberapa artis merupakan contoh penyimpangan-penyimpangan perilaku amoral. Krisis multidimensi dan keterpurukan bangsa pada hakikatnya bersumber dari jati diri dan kegagalan dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter, moral, dan budaya sebenarnya sudah dirintis oleh Ki Hajar Dewantara dengan tripusat pendidikan yang dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Lingkungan sekolah adalah guru, saat ini memiliki peran sangat besar pembentukan karakter anak atau siswa. Peran guru dalam dunia pendidikan sekarang ini semakin kompleks, tidak sekedar sebagai pengajar semata. Guru haruslah menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari anak atau siswa di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter dan meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan sistem Among, yaitu cara pendidikan yang dipakai dalam taman siswa. Mengemong anak berarti memberikan kebebasan anak bergerak menurut kemauannya, tetapi pamong atau guru akan bertindak kalau perlu dengan paksaan apabila keinginan anak membahayakan keselamatannya. Sekian 5 artikel yang saya paparkan. Sebelumnya, izinkan saya memberikan pantun sebelum mengakhiri video ini. Menggoreng ikan dicampur sasa, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi saya. Semoga mendapat nilai yang bagus. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.